Sebelumnya, perkenalkan, saya Hanif Nur Halimah, CGP Angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk memberikan refleksi terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Sebelum saya membahas mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya ingin membahas mengenai makna dari pengajaran dan pendidikan. Pengajaran atau on the which merupakan salah satu bagian dari pendidikan, yang artinya pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu yang berfaedah bagi hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan atau upvoeding dapat diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini muncul kata menuntun. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik diibaratkan sebagai petani dan murid atau siswa adalah benih padi contohnya. Nah, jadi seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu, dan lain sebagainya. Nah, meskipun pertumbuhan padi ini dapat diperbaiki, tapi petani itu tidak dapat mengganti kodrat padi. Misal menanam padi kok diminta tumbuhnya kedelai, tentu tidak bisa ya, karena sesuai dengan kodratnya tumbuhan itu. Nah, di sini muncul kata kodrat, jadi sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa ada kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu bagaimana? Nah, ini sesuai dengan lingkungan, bisa juga dengan sosial budaya masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kodrat zaman itu terkait dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman ini misalnya terkait dengan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi pembelajaran yang terlaksana di tahun 2000 misalnya tentu berbeda dengan di tahun 2022 ini. Apalagi sekarang anak-anak kita sudah mahir dalam penggunaan IT, tentu kita sebagai guru tidak boleh tertinggal dari siswa-siswa kita, khususnya mungkin seperti saya, guru yang mengajar di tingkat SMA. Dan hal yang paling penting dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah dengan 3 semboyan, yaitu yang pertama ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan yang di belakang memberi dorongan. Di mana tuturi handayani ini menjadi simbol dari pendidikan kita yang terlambang dalam topi-topi anak-anak kita misalnya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, saya sebagai pembelajar maupun pembelajar ya, saya sebagai pembelajar berupaya untuk selalu menyelipkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam mendidik anak-anak didik saya. Dan meski saya sudah menjadi seorang guru, namun saya haus akan ilmu, sehingga setiap ada kesempatan untuk belajar, saya ingin turut andil belajar dan menambah wawasan saya, mengupgrade ilmu saya, sehingga saya bisa berkembang sesuai dengan filosofi Ki Hajar bahwa pendidikan itu ibarat sistem tata surya yang selalu berputar, bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari. Seperti itulah saya ingin selalu bergerak dan terus bergerak. Terima kasih, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.